Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'alakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang undang-undang atau hukum poligami di negara Irak. Baik teman-teman mahasiswa dan para santri, Irak dengan Undang-Undang tahun 1959 menetapkan satu, bahwa untuk poligami harus ada izin dari hakim, sementara poligami tanpa izin hakim adalah tidak sah. Demikian menurut Anderson dalam Law Reform halaman 64. Dan dua, bahwa poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi istri. Ini menurut Undang-Undang Irak nomor 188 tahun 1959 pasal 10 ayat 5 yang berbunyi, setiap pihak dapat minta perceraian berdasar salah satu alasan berikut. Kalau suami nikah lagi tanpa izin dari pengadilan. Juga bisa kita lihat Gupta dalam bukunya Poligami halaman 124 sampai 126. Juga bisa kita lihat El-Alami dan Hin Slaib dalam bukunya Islamic Marriage and Divorce Law halaman 75, begitu pula Mahmud dalam Personal Law halaman 64. Ada atau tidaknya izin tergantung pada A. Kemampuan ekonomi suami memberi nafkah, B. Ada atau tidaknya alasan hukum atau maslahah, dan C. Ada atau tidaknya kekhawatiran suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kalau ada kekhawatiran suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, poligami tidak diizinkan. Untuk menilai terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat tersebut ditentukan oleh hakim. Ini menurut Undang-Undang Irak nomor 188 tahun 1959 pasal 3 ayat 4 yang menyebutkan menikah lebih dari seorang wanita tidak diizinkan kecuali dengan izin hakim. Dan untuk mendapat izin hakim tergantung pada A. Kemampuan ekonomi suami yang harus mampu memberi nafkah keluarga lebih dari seorang istri. B. Harus ada alasan hukum atau legal research. Kemudian kalau ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil dalam keluarga, poligami itu tidak diizinkan. Dan untuk ini ditentukan oleh hakim. Demikian El-Alami dan Hin Slif, Islamic Marriage and Divorce Law halaman 66, juga Mahmud dalam Personal Law halaman 55 dan 56. Sementara bagi seorang yang melanggar ketentuan tentang poligami dapat dihukum penjara atau denda. Ini menurut Undang-Undang Irak nomor 188 tahun 1959 pasal 3 ayat 6 yang menyebutkan setiap orang yang melanggar aturan ayat 4 dan 5 dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda sebanyak 100 dinar atau kedua-duanya. El-Alami dan Hin Slaib, Islamic Marriage and Divorce Law halaman 66, juga Mahmud dalam Personal Law halaman 56. Tetapi ketentuan poligami tanpa izin pengadilan merupakan perkawinan tidak sah dihapus dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 1963. Ini menurut Anderson dalam Law Reform halaman 64. Satu hal yang menarik dari perundang-undangan Irak adalah adanya pengecualian aturan untuk poligami dengan janda, yakni boleh poligami dengan janda tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Ini dalam amandemen tahun 1980 pasal 37 yang menyebutkan pelanggaran terhadap ayat 4 dan 5 tidak berlaku kalau yang dinikahi adalah janda. Ketentuan yang ditambah tahun 1980 ini sebagai interpretasi terhadap ayat poligami yang menurut ketentuan perundang-undangan Irak
membolehkan poligami dengan tujuan untuk kemaslahatan anak yatim dan janda. Ini menurut Kiran Gupta dalam Poligami halaman 126. Demikian teman-teman hukum atau undang-undang poligami di negara Irak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.